Saya sudah bersama dengan Rocky Gerung. Saya sebutnya masyarakat Indonesia, aktivis, semuanya. Bung Rocky, apa kabar? Sehat selalu? Enak, sangat enak. Belakangan hidup di Indonesia enak ya? Iya, karena melihat kerusakan yang makin parah jadi enak. Karena semuanya harus rusak sempurna baru bisa dibangun baru. Apa yang rusak Anda lihat? Semua kebijakan soal buruh, soal lingkungan, soal IKN. Jadi tidak ada satupun yang sekarang tegak. Semuanya itu udah bengkok. Banyak yang belakangan lagi mengeluhkan soal tapera. Anda mendengar dan Anda bagaimana melihat itu? Ya, apa yang mau kita sebutkan dari sesuatu yang tidak dihasilkan atas alasan keadilan. Padahal semua orang ingin ada perumahan rakyat, tetapi dengan fasilitas yang adil, terutama fasilitas biayanya. Karena nggak ada satupun buruh yang percaya bahwa tabungan dia itu akan dia peroleh nanti 10-20 tahun depan sebagai rumah kan. Jadi dari awal ini pemerasan yang berbasis hukum oleh negara. Nggak ada pembicaraan misalnya antara buruh dan pengusaha. Ini pertama kali buruh dan pengusaha bersama-sama merasa diperas oleh negara. Tapi kan niat pemerintah baik, bisa membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah punya rumah. Bagi mereka investasi itu kan pilihan dia, bukan ditentukan oleh pemerintah. Apalagi dalam hitungan mereka tidak mungkin dia dipotong 100-200 ribu setiap bulan dan bisa dapat rumah 20 tahun kemudian. Itu nggak mungkin tuh. Di hitungan mereka itu dapur doang nggak mungkin dia dapat. Mereka bilang boykot aja karena nggak masuk akal. Bagaimana mungkin Pak Prabowo nanti mau menaikkan pertumbuhan ekonomi kita sampai 5-7% kalau aktivitas belanja sehari-hari itu sudah tidak ada lagi karena dikuras dipotong duluan oleh negara kan. Padahal ekonomi itu akan tumbuh kalau ada aktivitas buruh belanja ke pasar tradisional. Ini mau belanja apa? Belanja duit belanjanya udah ditahan negara kan itu. Tapi kalau kata Pak Presiden Jokowi nih, ya dulu BPJS juga ada penolakan, toh juga akhirnya jalan. Ya lama-lama juga kita akan terbiasa kok. Ya, Pak Jokowi artinya nggak bikin riset bahwa daya beli hari ini itu yang turun, bukan soal penolakan. Tapi daya belinya memang nggak ada. Dia menolak karena dia nggak mungkin mengiyakan gajinya dipotong, sementara anaknya ke PAUD itu nggak ada uang jajan lagi. Dengar aja keterangan dari Bank Mandiri misalnya tuh bahwa sekarang tabungan kelas menengah ke bawah itu udah habis tuh, artinya dipakai buat konsumsi kan. Jadi apa yang mau diambil di situ, tabungan nggak ada, artinya pendapatannya dia berkurang tuh. Nah Jokowi kan nggak ngerti begituan. Kalau bahasanya begini, ini tuh sebenarnya adalah subsidi kok, kita membantu yang punya penghasilan tinggi nih, membantu yang berpenghasilan rendah. Sistemnya seperti itu, gitu bagaimana? Iya, tetapi yang punya penghasilan tinggi merasa dia nggak mau bayar juga karena nggak masuk akal secara akuntan. Karena yang punya penghasilan tinggi adalah pengusahanya Apindo bilang kita nggak mau. Yang punya penghasilan rendah itu buruh juga merasa kita nggak mau. Jadi bahkan mau dibantu nggak mau. Kenapa? Buruh nggak percaya bahwa duit mereka akan kembali. Oligarki nggak percaya bahwa ekonomi akan bertumbuh. Kan itu intinya. Jadi sebetulnya ini soal kepercayaan yang hilang tuh. Anda merasa pemerintah mengabaikan suara-suara yang muncul dari bawah nggak sih? Kalau dia tidak abaikan, dia mesti panggil dulu buruh dan Indo itu sama-sama dengan pemerintah. Kan nggak ada. Jadi yang bikin undang-undang ini siapa? Pihak yang akan terkena undang-undang itu tidak diajak ngobrol kok. Tiba-tiba harus potong 2,5-3%. Ya marahlah buruh. Kita tahu sekarang ada yang dipermasalahkan ya. Ada undang-undang MK yang direvisi, undang-undang penyiaran, kemudian ada undang-undang Polri, undang-undang TNI, putusan Mahkamah Agung. Semua masalah-masalah itu lagi ramai diperbincangkan. Anda sendiri melihat itu bagaimana? Nggak peduli menampung keresahan publik tentang semua undang-undang itu tuh. Kan Pak Prabowo harusnya dibebaskan dari beban-beban Jokowi. Jokowi selesaikan dulu bebannya baru kasih Prabowo. Soal IKN misalnya itu kan kepresnya nggak keluar kan. Kata Pak Jokowi nanti itu dibuatkan oleh presiden baru. Loh presiden baru itu tidak boleh dibebani oleh kesalahan presiden sekarang kan. Nanti Pak kalau dia mangkrak, nanti yang akan dituduh mangkrakin adalah Prabowo, karena Prabowo yang bikin kepres pemindahan ibu kota. Padahal Jokowi mau berkantor di situ bulan Juli, dia belum keluarin tuh peraturan tata cara pemindahan ibu kota. Jadi sebetulnya dia ilegal juga untuk memindahkan ibu kota. Siapa yang mesti tuntaskan itu? Ya Prabowo. Ya Prabowo menganggap bahwa ibu kota negara itu harusnya di stop. Karena dana 450 triliun itu sebaiknya dipakai buat makan siang. Kan APBN kan trade off-nya begitu kan. Dan Pak Prabowo belum pernah mencabut ucapan dia melalui salah satu ketua Gerindra.
yaitu Pak Derajat Juwandono. Kan Pak Sudrajat Juwandono mengatakan bagi Gerindra lebih baik IKN itu dihentikan untuk membiayai rumah sakit yang gratis. Artinya program-program yang dibuat Jokowi itu tidak berguna bagi Gerindra. Anda merasa IKN itu bisa gagal nggak sih nanti? Bukan saya merasa, kalkulasinya memang begitu. Kan Presiden Jokowi di awal bilang ini IKN pasti sukses. Orang bertanya dari mana uangnya? Tidak akan mengambil uang rakyat, tidak melalui APBN, akan pakai FDI, foreign direct investment. Karena itu Bahlil bilang sudah ada 1.200 investor yang menunggu untuk investasi di IKN. Lalu kalau saya ngomong dengan analis asing, mereka bilang bagaimana kita mau investasi kalau tanahnya aja ilegal, kalau stabilitas ekonomi itu tidak bisa dipastikan, kalau lingkungan itu justru dirusak oleh pemerintah. Jadi akibatnya yang masuk ke Indonesia memang 1.200 investor, yaitu bodong. Bung Rocky, Anda merasa di penghujung jabatan, penghujung kepemimpinan Pak Jokowi ini semua terasa kacau? Bukan terasa kacau, terasa gelap. Kalau kacau masih bisa diberesin. Asal ada lampu masih bisa saya beresin tuh yang berantakan. Tapi ini gelap, gimana kita tahu? Bagaimana itu nanti pengaruhnya sama kepemimpinan Pak Prabowo? Karena kan ini transisi ke sana. Iya, justru Pak Prabowo bingung sekarang atau jengkel sebetulnya tuh. Dia mau nyusun kabinet dan semua kabinet, semua posisi yang dia susun itu harus memperhatikan berantakannya kebijakan sebelumnya tuh. Apalagi sekarang Jokowi masih terus mengeluarkan kebijakan. Padahal sebetulnya udah nggak boleh tuh karena Jokowi udah lemdak, tinggal nunggu lengser. Kan fungsi dari 6 bulan ke depan itu sejak Februari kemarin maksudnya supaya Prabowo punya kesempatan menyusun kabinet, membayangkan isi APBN, portofolio apa aja yang diperlukan. Itu berarti Jokowi nggak boleh lagi ikut campur di situ. Itu etikanya begitu. Terakhir Bu Rocky, Anda punya optimisme kah menghadapi kepemimpinan yang selanjutnya Prabowo Gibran? Kalau lihat sekarang, kita justru pesimis bahwa Prabowo bisa optimis meneruskan kepemimpinan Jokowi. Anda meragukan Pak Prabowo optimis menghadapi transisi kepemimpinannya? Saya pesimis bahwa Prabowo optimis melanjutkan Jokowi. Gitu, Nilu. Terima kasih Bung Rocky Gerung sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu Bung Rocky. Iya, sehatkan bangsa ini juga dengan otak ya. Bukan dengan makan siang gratis atau amplop. Oke.